So what's up and welcome back to my channel Aditya Dito. Nah, di depan kalian ini sudah ada Toyota Kijang tahun 2003. Bagi kalian yang ingin beli mobil ini, pokoknya simak terus. Jangan lupa subscribe dan klik like, oke? So check this out. Limbungnya dia. Dia bawa kapal. Iya. Sejarah Kijang di Indonesia itu sudah dicap sebagai mobil keluarga Indonesia. Nah, kita akan mulai dari sejarahnya dulu ya. Sejarah dari Toyota Kijang itu yang generasi pertama, dia model yang seperti ini. Dia itu dikhususkan untuk angkut barang ya, awalnya itu. Belum menjadi sebuah mobil keluarga. Masih dibentuk dalam mobil pick up gitu ya. Lalu generasi kedua yang modelnya seperti ini disebutnya sebagai Kijang Doyok. Lalu untuk generasi ketiga, nah yang modelnya seperti ini, dia ini disebutnya Toyota Kijang Super. Langsung habis dari situ ke generasi ini Toyota Kijang Kapsul. Nah setelah dari Toyota Kijang Kapsul baru masuk ke generasi Toyota Kijang Innova. Setelah itu generasi terakhir Innova sudah menjadi all new Innova Reborn yang bentuknya seperti ini. Jadi ini masuk ke kategori Kijang Kapsul yang facelift kedua. Jadi ini adalah facelift yang kedua. Nah facelift yang pertamanya tuh yang modelnya seperti ini. Lalu facelift keduanya tuh yang modelnya seperti ini. Jadi total udah ada 3 bentuk. Yang pertamanya seperti ini, dan seperti ini. Di bagian depan untuk facelift yang kedua ini, perbedaannya tuh ada di bagian grill. Kalau yang facelift pertama itu, dia modelnya masih kotak-kotak. Nah kalau ini garis-garis kayak kumis gitu ya. Nah soal bagian lampu juga, dia sudah memakai reflektornya yang kristal gitu. Terus juga ininya plastik, makanya cepat menguning. Nah balik lagi ke bagian bumper, karena dia tipe LSX, jadi tidak diberikan fog lamp. Jadi cukup sederhana aja ya, hanya diberikan lampu dan udah beres. Tidak ada yang spesial di bagian depan. Cuman secara keseluruhan melihat Toyota Kijang ini kesannya lebih ke awet muda. Beralih ke bagian mesin dari si Toyota Kijang ini. Nah Toyota Kijang ini mempunyai mesin berkapasitas 1800 cc. Kode mesinnya itulah 7 KE. Dia mampu mengeluarkan tenaga sebesar 84 horsepower dan torsinya di 145 Nm. Nah, tapi torsinya itu main di putaran bawah. Jadi mobil ini mampu untuk melintasi tanjakan gitu. Gue suka torsinya yang di putaran bawah. Nah, soal konsumsi bahan bakar, dia dalam kota 1 liter dia bisa mencatatkan untuk 7 km sampai 8 km. Nah, untuk di rute tol 1 liter menghabiskan 9 sampai 10-an ya. Ya menurut gue sih agak tergolong rada-rada boros enggak ya, irit enggak ya, cukup lah sebenarnya ya. Tenaganya segini, yang penting torsinya sih gue paling suka karena dia bisa untuk tanjakan. Dan soal mesin, Kijang yang seperti ini mempunyai 3 varian mesin. Yang 1800 cc, yang 2000 cc, dan juga yang versi dieselnya. Jadi cukuplah kalau sebenarnya untuk 1800 cc dimasukin ke Kijang ini. Kali ke bagian samping dari si Toyota Kijang ini. Ya dari samping kelihatannya emang bongsor banget gitu. Dia adalah tipe LSX. Jadi kalau depannya hurufnya L berarti itu yang long wheelbase. Kalau yang huruf depannya S berarti itu yang short wheelbase. Kita tahu Toyota Kijang ini diproduksi 2 basisnya, ada yang versi long wheelbase dan juga short wheelbase. Jadi ini adalah yang long. Nah untuk di bagian long, ya ini sih menurut gue desainnya cukup manis gitu ya, ditambah garis kayak gini yang manjang sampai ke belakang. Lalu di sini ada emblem Kijang sih, simple ya, nggak ada apa-apa dan tidak ada lampu sen di sini. Di bagian samping tuh nggak ada. Udah sih, cuman itu aja. Nah, terus untuk bagian handle pintu dia masih model tarik gini.
yang narik ke atas gitu. Jadi masih kesan kunonya tuh masih kerasa. Lalu udah sih sebenarnya desainnya tuh lebih ke arah simple aja sih, tidak ada mewah-mewahnya di mobil ini. Dan ini juga ditambah dari pemiliknya. Dan sekarang kita akan beralih ke bagian kaki-kakinya. Untuk bagian kaki-kaki, profil bannya dia menggunakan ring 14, bannya itu di 185/80. Desain velgnya ya simple sih menurut gua. Gak ada yang spesial, gak ada two tone gitu, gak ada, jadi single tone aja gitu ya. Tapi masih lebih mending dibanding dikasih velg kaleng. Oke, beralih ke bagian belakang dari si Toyota Kijang LSX ini. Ya secara tampilan, desainnya menurut gua sekali lagi biasa aja. Dan tidak ada yang unsur-unsur kemewahan, gak ada gitu. Nah terus juga untuk logo, dia itu tidak ada emblem gitu, cuman emblemnya tuh kayak stiker gini gitu, ditambahin di bagian belakang kaca. Terus di sini juga tulisannya LSX 1800 EFI 1.8 ya. Terus di sini Kijang. Masih ada lambang ini ya, gambar binatang kijangnya. Terus secara tampilan ya memang sekali lagi ini simple, tidak ada wiper tambahan, tidak ada defogger. Ya udah sih, cukup aja sih karena ini adalah tipe LSX. Sekali lagi kalau kalian lihat depannya S berarti adalah short wheelbase yang artinya lebih pendek. Kalau L itu berarti long wheelbase yang artinya itu lebih panjang. Nah, di bagian lampunya dia masih biasa aja, bohlam biasa. Tidak ada unsur-unsur LED, nggak ada. Terus ini di facelift yang terakhir diberikan ya lampu bohongan sih, bukan lampu bohongan sih, macam reflektor gitu dong sih. Ya memang sih kerasa lebih manis dibanding polosan. Ya, seperti pre-faceliftnya. Sekarang kita beralih ke bagian bagasinya. Oke, bagian bagasi bisa dibuka dari sini. Ada handle yang bisa bukanya dari sini. Nah, untuk kapasitas bagasi menurut gua cukup lah. Maksudnya sekedar untuk bawa koper medium 2 buah, ya ini cukup. Tapi kalau memang kalian ingin membawa kapasitas yang lebih besar, ini joknya bisa dilipat ke depan. Ya cukup aja sih sebenarnya sih, nggak ada unsur-unsur spesial gitu, nggak ada lampunya, nggak ada. Ya sekedar untuk bawa barang ransel, ya udah sih cukup aja menurut gue ya. Dan untuk di bagian sini ini ditambah sama pemiliknya. Oke, beralih ke bagian interior dari si Toyota Kijang ini yang tahun 2003. Ya menurut gue kesan kunonya tuh masih ada. Kenapa? Ketika pertama kali gua nutup pintu, nah ini kesan kunonya tuh ada di sini. Di door trimnya ini masih seperti mobil-mobil pada tahun 70-an. Namun untuk bagian dashboardnya ya mungkin udah mengikuti tahun 90-an sih ya menurut gua. Nah karena ini mobilnya yang udah bisa disebut tua, jadi fiturnya nggak terlalu banyak, apalagi di tipe LSX ini. Kalau kalian pilih LGX itu mungkin fiturnya lebih banyak. Nah kalau untuk di LSX, dia fiturnya ada AC, terus juga lampu hazard, terus juga ada power socket. Nah, tapi beruntungnya di tipe LSX ini, electric mirror sudah dikasih gitu. Dan udah sih menurut gua. Nah, soal head unitnya, ini head unitnya sama pemiliknya malah dikasih 2 head unit, jadi gue bingung yang mana sebenarnya. Jadi kali mungkin untuk bagian depan pakai head unit yang atas, buat bagian belakang pakai head unit yang bawah. Tapi untuk yang aslinya sih menurut gue yang model kaset seperti ini ya. Dan terus untuk bagian penyimpanan di sini ada satu di sini untuk sekedar nyimpan koin atau nyimpan uang. Terus juga di sini ada lagi untuk nyimpan kartu. Lalu di sini ada asbak. Lalu di sini ya tempatnya kecil sih menurut gue. Nah, satu hal lagi di sini sebenarnya jam, cuman kayaknya ini udah hilang gitu jamnya ya, atau nggak dikasih sih sebenarnya tipe LSX. Menurut gua sih ini jam, kayaknya lepas. Dan terus tempat penyimpanan di sini ada, namun di bagian pintu samping dan pintu penumpang juga nggak ada. Hanya terdapat speaker saja, total ada 4 buah. Sebenarnya ada 6, cuman yang Twitter ini tambahan dari pemiliknya. Terus untuk sunshade ya nggak ada apa-apa, biasa, bahannya juga tipis banget, nothing special. Seat belt ada tapi nggak bisa diatur. Ya sudah sih, itu aja. Nah menurut gue yang paling gue ngakak sih ketika melihat personeling dari si mobil ini tuh mirip kayak tongkat Flintstone.
atau gas stick golf tinggi gitu. Aduh, itu ya nggak apa-apa lah ya. Dan terus ini semuanya materialnya masih plastik gitu ya. Ya udah sih, tidak ada day and night view. Kaca spionnya ya standar sih, lebih ke standar. Kalau di LGX itu juga sudah diberikan power window. Nah, tapi kalau untuk di LSX yang ini dia masih window by power, pakai tenaga jadinya ya. Masih sistem engkol. Ya, nothing special sih di sini. Oke, beralih ke baris kedua dari si Toyota Kijang ini. Ya, tinggi gua lupa. Tadi gua nyebutin tinggi gua adalah 176 cm. Sekali lagi, headroomnya ini masih lapang. Terus juga untuk legroom dia di 6 jarian. Ya cukup lah. Cuman ini kontur dari si jok belakangnya ini biasa sih menurut gua, flat gitu. Cuman ya ada cekungan dikit, lebih better lah dibanding kayak Agya atau Ayla gitu ya. Simple aja sih menurut gua. Dan terus untuk varian LSX ini dia tidak diberikan double blower. Kalau untuk LGX dia diberikan AC double blower. Terus sekali lagi tempat penyimpanan di sini cuman di side pocket sini aja. Nggak ada apa-apa. Di bagian pintu samping juga nggak ada sama sekali. Dan untuk jok dia tidak bisa maju mundur tapi bisa di reclining. Oke, sekarang kita akan mencoba baris yang paling terakhir. Nah, tuasnya cuman ada satu di sini. Dan tidak one touch tumble, jadi tinggal tarik aja. Sekarang kita akan masuk. Oke, rasa duduk di sini gimana? Ya, rasa duduk di sini ini mobil Kijang ini semi teatrikal gitu ya duduknya. Jadi yang depan agak bawah, yang tengah agak naik, ya yang paling belakang ini tambah naik lagi. Nah, soal headroomnya dia tambah kecil, ya maklum karena teatrikal sekali lagi. Dan soal legroom, gue prefer ini dibanding Toyota Avanza karena legroomnya masih memadai untuk tinggi gue yang 176 cm. Dan di sini juga tidak ada tempat penyimpanan, lebih ke arah simpel aja sih untuk ngangkut penumpang. Nah, karena ini mobil zaman dulu, dia masih bisa buka kacanya miring gini. Nah, masih ada dapat hawa anginnya gitu ya kalau AC-nya mati. Tapi ya udah sih, lebih ke arah simpel sih menurut gua. Ya tapi cukup aja sih untuk duduk di belakang ini. Biasanya kan yang duduk di belakang itu untuk anak kecil, tapi untuk orang dewasa ini cukup. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi test drive-nya ya. Hehe, gimana impresi berkendara menggunakan Toyota Kijang ini ya? Rasanya pertama kali ngerasain itu ini dia. Kekedapan kabinnya parah banget sih menurut gua. Nggak terlalu wow banget. Jadi knalpot motor yang standar itu tuh masih kedengeran di sini. Tuh, kedengeran. Jadi menurut gua ini kekedapan kabinnya nggak banget sih ya. Kalau misalkan kita lagi di jalan tuh jadinya nggak nyaman gitu. Tenaganya ini ada 1800 cc. Cuma memang ketika kalian masuk ke dalam mobil ini, aura yang kerasa itu pertama kali kalian rasakan yaitu aura tahun 90 ditambah aura tahun 70-an. Kenapa gue bisa bilang 90 dan 70? Dashboardnya ini dia masuk ya kategorinya ke arah 90-an ya. Dan soal door trim di sebelah ini kerasa aura 70-an menurut gua. AC-nya untuk tahun segini ini cukup dingin. Ini panas terik ya di jam 2-an. Bagaimana soal suspensinya? Suspensinya ini bagian belakang, asal kalian tahu, dia masih menggunakan per daun. Yang notabene itu per daun itu digunakan untuk mobil-mobil niaga, untuk angkut barang, angkut muatan dan sebagainya, rata-rata memakai per daun. Ini adalah mobil keluarga tapi masih pakai per daun. Tapi so far empuk loh. Empuknya mengayun gitu. Lewati jalan yang jelek ini cukup empuk. Kalau empuk seperti ini, yang pasti limbungnya itu kerasa. Limbungnya dia
Bimbungan ya? Kayak bawa kapal. Untuk posisi mengemudinya dia cenderung tinggi ya, commanding. Untuk remnya ya cukup-cukup lah. Torsinya dia main di putaran bawah, itu yang gue suka. Jadi kalian cuman lepas kopling juga udah jalan nih mobil. Oh. Nah, karena ini cocok banget sih mobilnya buat lewat tanjak-tanjakan gitu. Apalagi bawa orang banyak, ini cocok banget. Kita akan coba tarikannya ya. Wuhu! Asik. Yeah. Ya, lumayan sih narik, ada nih Kijang tuh. Kita coba sekali lagi ya. Up. Iya. Asik. Wah, ini untuk tanjakan sih enak banget nih mobil. Cuman karena ini mobilnya ya bisa dihitung hampir menyentuh 20 tahunan ya. Ya kerasa gitu, bagian pintunya ada yang bunyi-bunyi, maklum lah ini mobil tua. Suara-suara yang berasal dari pintu gitu, yang gitu. Ya masih layak lah. Jadi kesimpulannya gimana? Ya menurut gue mobil ini lebih ke arah simpel aja sih menurut gue ya. Jadi ini tuh mobil hanya diciptakan untuk mengantar orang dari titik A ke titik B. Untuk nyari kenyamanan sih ya nggak ada sih di nyaman mobil ini. Cuma memang kebantu sama suspensinya yang empuk. Bisa muat banyak orang daerah Bandung. Untuk Kijang Kapsul ya, ada di range harga 60 sampai dengan 100 juta. Nah, kalau yang paling mahal itu pasti yang tipe LGX atau enggak Krista. Nah, kalau soal LSX ini, dia di angka 85 sampai 90 jutaan. Di bagian mesinnya, karena ini adalah Toyota, mesinnya itu badak, awet, dan juga bisa diandalkan. Apalagi spare partnya ini di mana-mana. So, sekian aja mungkin video dari gue. Jangan lupa kalian untuk klik like dan juga tombol subscribe di bawah. Jangan lupa ingat, share ke teman-teman kalian. Barangkali teman-teman kalian juga pengen beli mobil seperti ini. Gue Aditya Rito, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!